Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Irviati Wahyuni. Saya adalah dosen dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025 sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran dari mata kuliah IDP Audit yang memiliki bobot 3 SKS dan dapat ditempuh pada semester 6. Adapun CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan konsep-konsep IDP Audit dalam melaksanakan audit di lingkungan sistem informasi teknologi. 2. Mahasiswa mampu memahami pengendalian internal, pengendalian umum, dan pengendalian aplikasi dalam IDP Audit. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan teknik audit berbantuan komputer, audit pusat PDE dan aplikasi komputer, audit file-file komputer dan database, audit sistem online real time, dan audit informasi hasil perusahaan jasa. 4. Mahasiswa mampu memahami kejahatan komputer, fraud audit, dan audit forensik. Mata kuliah IDP Audit ini memberikan pengetahuan mengenai proses audit dengan bantuan komputer terhadap sistem informasi akuntansi dan informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip auditing IDP dan konsep-konsep IDP, serta mengklasifikasikan berbagai jenis risiko dan pengendalian dalam penerapan teknologi informasi akuntansi, sehingga nantinya dapat mengevaluasi sistem komputerisasi dalam suatu organisasi untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keamanan di dalam pemrosesan data keuangan, yang pada akhirnya mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi risiko, memastikan integritas data, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Bahan kajian materi pembelajaran dari mata kuliah IDP Audit ini adalah 1. IDP, Auditing dan Auditing IDP. 2. Konsep-konsep IDP dan konsep-konsep audit. 3. Pengendalian internal, pengendalian umum, dan pengendalian aplikasi. 4. Kejahatan komputer, fraud audit, dan audit forensik. 5. Teknik audit berbantuan komputer. 6. Audit pusat IDP dan aplikasi komputer. 7. Audit file-file komputer dan database. 8. Audit sistem online dan real time. 9. Audit informasi hasil perusahaan jasa. Beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah 1. Buku dari Anis SM Basalamah yang berjudul Auditing PDE dengan Standar IAI. Yang kedua, buku dari Sanyoto Gondodiyoto berjudul Audit Sistem Informasi Pendekatan COVID. 3. Buku dari DP Dube and VP Gulati berjudul Information System Audit and Assurance. 4. Buku dari ST Dwiarso Utomo E. Suhartono berjudul Pengauditan Pengolahan Data Elektronik PDE Konsep dan Praktik ACL for Windows, dan beberapa jurnal yang digunakan dari dosen internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun bobot nilai dalam mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipasi sebesar 20%, hasil proyek 30%, tugas 10%, UTS atau ujian tengah semester 20%, dan UAS atau ujian akhir semester sebesar 20%.
Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah dengan ceramah dan diskusi interaktif, small group discussion, problem-based learning, dan student active learning. Bentuk pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dengan dua metode, yaitu secara luring dan secara daring. Adapun secara luring dilaksanakan dengan perkuliahan di dalam kelas secara tatap muka, di mana saya akan memberikan ceramah atau penjelasan di awal perkuliahan terkait materi yang dibahas pada pertemuan tersebut, dan kemudian mahasiswa akan memberikan umpan balik baik berupa pertanyaan ataupun diskusi. Sedangkan metode secara daring dilakukan melalui LMS Universitas Pancasila. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah IDP Audit. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Pada perkuliahan kita hari ini, kita akan membahas mengenai kejahatan komputer. Saat ini kejahatan komputer makin marak dengan adanya perkembangan teknologi. Dengan mempelajari materi kejahatan komputer ini, diharapkan maka mahasiswa mampu menjelaskan kejahatan komputer dan cara pencegahannya. Adapun ruang lingkup yang akan kita pelajari pada materi ini adalah meliputi kejahatan komputer, kategori kejahatan komputer, kemudian beberapa data yang bisa dijadikan sasaran kejahatan, lalu pelaku kejahatan komputer, mencegah kejahatan komputer atau computer fraud, dan cara menjaga data komputer. Di dalam audit di lingkungan EDP atau Electronic Data Processing yang biasa dikenal juga dengan pengolahan data elektronik, maka kejahatan komputer itu merupakan aktivitas transaksi keuangan yang dapat menyebabkan laporan keuangan itu tidak dapat diandalkan. Karena tentunya laporan keuangan itu akan mengandung unsur-unsur yang disebut dengan fraud atau kecurangan. Sebagai seorang auditor, bukanlah merupakan suatu kewajiban untuk menemukan adanya kecurangan di dalam proses auditnya. Tetapi apabila auditor menemukan kecurangan saat melakukan audit, maka sesuai dengan standar audit nomor 316, maka wajib bagi auditor tersebut untuk menyampaikan temuan kecurangan tersebut kepada pihak manajemen, serta kemudian mengupayakan atau mengusulkan apa yang bisa memitigasi hal tersebut dan menghindari terjadinya kembali di kemudian hari. Kejahatan komputer di bidang keuangan semakin meningkat di era digitalisasi saat ini. Seperti kalian tahu, makin banyak sekarang kejahatan komputer yang juga melalui aplikasi-aplikasi yang kemudian dapat menyebabkan pemilik handphone itu mengalami kerugian karena rekeningnya kemudian dikuras oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, di era keterbukaan ini sangat penting untuk mengetahui apa saja yang dapat dikategorikan ke dalam kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer fraud biasa disebut juga dengan computer crime atau cyber crime, yaitu adalah segala bentuk tindakan yang bisa merugikan orang lain dengan menggunakan teknologi komputer, dan ini merupakan suatu tindakan yang ilegal. Tindakan ilegal artinya tindakan yang melanggar hukum. Dan kejahatan komputer ini masuk dalam kategori tindakan kriminal kerah putih atau disebut juga dengan
white collar crime sebagai lawan dari tindakan kejahatan dalam bentuk kekerasan atau violent crimes. Kira-kira apakah ada yang tahu yang disebut dengan white collar crimes itu? Silakan. Jadi white collar crime itu adalah tindakan tidak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dengan status pesan tinggi ataupun jabatan terhormat, biasanya di lingkungan profesional atau bisnis. Iya, betul sekali ya. Jadi biasanya kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan di struktur organisasi. Kenapa mereka melakukan kejahatan? Karena tentunya dengan posisi yang tinggi di dalam struktur organisasi, mereka memiliki akses untuk melakukan tindakan dengan kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan fraud atau kecurangan. Berikutnya adalah violent crimes. Violent crimes itu adalah lawan dari atau kebalikan dari white collar crimes, di mana tindakan yang dilakukan itu dengan kekerasan. Contohnya adalah adanya perampokan, ya, dengan kekerasan, dengan menggunakan senjata, ya, atau dengan melakukan perampasan. Nah, biasanya mana yang lebih tinggi, ya, kerugian yang dialami? Apakah white collar crime atau violent crimes? Karena violent crimes itu dalam bentuk tindakan yang nyata, maka biasanya lebih sedikit kerugian yang dialami dibandingkan dengan white collar crime. Karena white collar crime itu tidak terlihat, ya, tetapi menggunakan kekuasaan atau menggunakan hak otoritas dari pimpinan perusahaan atau profesional dengan tingkat kedudukan yang tinggi untuk melakukan kejahatan di bidang keuangan. Ada dua kategori kejahatan komputer di bidang keuangan. Yang pertama adalah penyimpangan data pada laporan keuangan atau fraudulent financial reporting. Dan yang kedua adalah penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset. Apakah ada yang tahu kira-kira penyimpangannya itu dalam bentuk apa ya? Silakan. Terhadap fraudulent financial reporting. Ya, silakan, Alia. Contohnya itu adalah pencatatan pendapatan yang fiktif atau fraudulent. Iya, ya. Biasanya kemudian di dalam laporan keuangan itu berisi adalah dengan penjualan fiktif sehingga meningkatkan hasil income dari perusahaan. Ada lagi kira-kira yang menyebabkan fraudulent financial reporting? Ya, silakan, Bu. Itu menunda pencatatan beban untuk menaikkan laba. Iya, ya. Bisa juga dilakukan dengan menunda pembebanan biaya sehingga dapat meningkatkan laba. Atau yang lainnya ada lagi? Oke, silakan. Bisa jadi menyembunyikan utang atau kewajiban perusahaan. Iya, biasanya perusahaan itu untuk utang atau kewajiban mereka mungkin menyembunyikannya sehingga laporan keuangan itu terlihat baik, ya, terlihat bagus. Berikutnya adalah yang menjadi penyebab fraud. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar yang dimaksud dengan fraud triangle atau segitiga fraud, yang kita kenal juga dengan segitiga kecurangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud triangle antara lain adanya tekanan atau pressure, baik keuangan, beban kerja, ataupun tekanan dalam bentuk lainnya. Misalnya, bagaimana seseorang itu memiliki biaya hidup yang melebihi dari penghasilan yang diterimanya. Itu bisa menjadi tekanan yang memotivasi seseorang itu melakukan fraud. Kemudian peluang atau opportunities, yaitu peluang bagi seseorang untuk bertindak tidak jujur. Oleh karena itu, di dalam akuntansi selalu ada yang disebut dengan
pemisahan tugas atau pemisahan fungsi yang bertujuan untuk pengendalian, sehingga mencegah adanya kesempatan orang untuk melakukan tindakan fraud. Karena tidak semua orang melakukan fraud itu karena memang dia niat melakukannya, tetapi bisa juga disebabkan karena adanya kesempatan. Ya, jadi celah-celah yang bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan harus kita kendalikan. Kemudian yang ketiga adalah rasionalisasi atau rationalization, yaitu dalam bentuk sejumlah alasan yang membenarkan tindakannya tersebut. Jadi walaupun dia melakukan tindakan fraud, tapi dia menganggap bahwa tindakannya itu adalah benar dan tidak salah. Misalnya mereka menganggap bahwa mereka sudah banyak berjasa bagi perusahaan, sehingga apa yang dilakukan berupa kecurangan atau menggunakan aset-aset perusahaan untuk kepentingan pribadinya dianggap bukanlah suatu hal yang menyimpang. Nah, ini yang paling berbahaya, ya. Berikutnya adalah beberapa data yang bisa dijadikan sasaran kejahatan. Nah, umumnya sasaran yang menjadi tujuan dari tindakan fraud atau kejahatan ini adalah informasi mengenai kepegawaian dan penggajian. Kita tahu bahwa data pegawai atau data penggajian di suatu perusahaan adalah merupakan data yang konfidensial, ya, sehingga merupakan data rahasia. Demikian juga dengan aplikasi paten dan rahasia perdagangan. Rahasia perdagangan misalnya adalah resep dari produk yang dia jual, ya, misalnya produk makanan itu kan ada komposisinya dan itu merupakan rahasia bagi perusahaan. Kemudian riset pasar, analisis penjualan dan rencana produk baru. Ini juga merupakan data-data rahasia yang menjadi sasaran orang yang melakukan kejahatan. Karena kalau misalnya riset pasar itu diketahui oleh pihak lain, maka mereka bisa mengambil suatu tindakan berdasarkan riset pasar yang dilakukan perusahaan untuk kepentingannya sendiri, dan bisa mengambil langkah-langkah yang mendahului tindakan dari perusahaan yang melakukan riset pasar tersebut. Misalnya, perusahaan ingin melakukan pembukaan cabang baru di suatu daerah, tapi karena datanya sudah bocor, sudah diketahui oleh pihak lain, maka bisa menjadi suatu alat bagi kompetitor untuk mendahului langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya adalah surat-surat pengaduan pelanggan pada perusahaan. Anda mungkin bisa lihat di suatu produk, ya, ada yang namanya call center. Ya, call center itu adalah saluran yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan pengaduan apabila produk yang diterima atau dibelinya itu tidak sesuai dengan harapan dari si customer, maka bisa dilakukan pengaduan melalui call center. Tentunya isi dari pengaduan itu jika kemudian digunakan oleh pihak lain, maka bisa dijadikan suatu hal yang memperburuk reputasi dari perusahaan pesaingnya, sehingga juga merupakan data rahasia. Kemudian buku pedoman sistem dalam perusahaan dan kebijakan perusahaan itu juga bisa menjadi sasaran dari kejahatan komputer, karena mereka bisa mengetahui nanti bagaimana sistem prosedur di perusahaan tersebut dan bisa kemudian mengetahui mungkin kelemahan-kelemahan dari sistem prosedur di perusahaan tersebut. Ini adalah para pelaku yang dapat melakukan kejahatan komputer. Ya, jadi bukan hanya para pegawai yang masih bekerja di perusahaan tersebut, ya, atau pegawai IDP yang mampu menembus dari pengendalian internal perusahaan, tetapi juga pelaku kejahatan itu bisa merupakan mantan pegawai di perusahaan tersebut, karena mungkin mereka
hacker atau petualang yang hobi menembus sistem dari keamanan komputer, dan crackers yang kemudian melakukan peretasan terhadap suatu sistem karena dia disewa oleh pihak ketiga. Maka inilah para pelaku kejahatan yang biasanya melakukan kejahatan di bidang komputer. Mungkin ada yang pernah tahu gambar ini? Siapa ini? Bjorka ya. Siapa itu Bjorka? Hacker ya. Hacker yang waktu beberapa tahun yang lalu ya membuat heboh di Indonesia karena dia mengklaim dirinya telah masuk ke dalam sistem beberapa perusahaan BUMN dan mengetahui data-data rahasia dari perusahaan tersebut. Misalnya saja dia mengklaim bahwa dia memiliki 44 juta dari data yang diduga milik My Pertamina. Ya, data-data tersebut antara lain berisi nama, email, NIK, ya, kemudian nomor pokok wajib pajak, nomor telepon, kemudian pengeluaran dari pengguna, juga terdapat link di contoh data akun dan transaksi dari data yang didapatkan tersebut. Selain itu juga Bjorka meretas beberapa perusahaan BUMN, antara lain juga membocorkan data BPJS dan data KPU, serta masih banyak lagi instansi-instansi lain yang diretas dan datanya kemudian ditawarkan untuk dijual. Ya, tentu ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan karena data-data yang diperolehnya merupakan data rahasia dari penduduk Indonesia. Bagaimana mencegah kejahatan komputer atau computer fraud? The National Commission on Fraudulent Financial Reporting, the Tradeway Commission, merekomendasikan 4 tindakan untuk mencegah fraudulent financial reporting. Pertama adalah menciptakan lingkungan pengendalian untuk memastikan keandalan dari pengendalian internet. Kemudian mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mendorong penyimpangan laporan keuangan. Jadi hal-hal yang bisa membuat suatu laporan keuangan kemudian dilakukan kecurangan atau penyimpangan tentu harus kita pahami. Lalu mengestimasi risiko penyimpangan laporan keuangan dan merancang serta mengimplementasikan internal control untuk mencegah penyimpangan di laporan keuangan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana terjadi fraud di bidang keuangan dalam lingkungan IDP? Dalam lingkungan IDP itu tentunya mencegah terjadinya fraud bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama adalah dengan pengendalian internal yang baik, dan juga di lingkungan IDP itu selain kita bisa menerapkan pengendalian terhadap pengendalian umum, juga pengendalian aplikasi. Pengendalian umum contohnya adalah pengendalian administrasi pada tingkat struktur organisasi, ya, atau pada pegawai di perusahaan tersebut, ya, agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Kemudian juga bisa melakukan pengendalian, ya, terhadap akses masuk, ya, ke dalam lingkungan IDP, ya, dan otorisasi di dalam melaksanakan suatu transaksi. Sedangkan kalau terkait dengan pengendalian aplikasi, tentunya yang terkait dengan sistem aplikasi dan program komputer, di mana di situ kita harus melakukan pengendalian terhadap proses input, ya, kemudian proses program di komputer, dan juga melakukan pengendalian dalam proses outputnya. Bagaimana salah? Selanjutnya adalah cara menjaga data komputer.
beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa dengan keterbukaan informasi di era digital ini, tentunya security atau pengamanan terhadap sistem itu harus diperketat. Pengelolaan keamanan atau security policy dan security management perlu ditingkatkan, misalnya terkait program antivirus, encryption, atau kebijakan sumber daya IT dari organisasi. Dan yang kedua, secara reguler mengubah kata sandi, contohnya seperti yang kalian lakukan ketika akan mengambil uang di ATM. Kalian harus memasukkan kata sandi, ya, di mana kata sandi atau password itu merupakan hal yang sifatnya rahasia. Kemudian secara reguler juga mengubah kata sandi itu. Biasanya kalau kita KPR sering diberikan pesan untuk merubah kata sandi secara reguler. Di samping kata sandi juga pergunakan informasi personal dari si pegawai tersebut. Misalnya kombinasi antara nama dengan passwordnya, ya. Jadi kombinasi antara huruf dengan angka. Nah, ini untuk meningkatkan lagi security dari suatu sistem. Kemudian batasi jumlah mengakses, misalnya 3 kali. Jadi kalau kalian misalnya ingin mengambil dana di ATM, kemudian memasukkan password, ya, lebih dari 3 kali, otomatis maka dia akan di-blok, ya. Jadi hanya diberikan kesempatan 3 hari. Kemudian buat catatan mengenai para pengguna sistem atau logbook dari pengguna sistem, ya, dan kita harus menghukum siapa saja yang melakukan pelanggaran. Law enforcement sangat penting, ya, untuk mengurangi tindakan-tindakan dari kejahatan komputer ini. Saya rasa untuk materi pembelajaran kita hari ini cukup sekian, dan nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.